Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Sword Master Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Di sini ada seorang player bernama memasuki zona bos Firefly. Jadi di sini ada seorang naga yang sangat kuat dan ternyata itu pertempuran dahsyat terjadi di Gunung Wangkong dan antara naga dan player itu bertempur sangat dahsyat. Dia seorang tipe mage, seekor naga, dan akhirnya terdesak. Sialan, aku terkena damage yang sangat banyak. Aku Lin Jingjeng, mage kultivator nomor 1 di dunia, kalah sama Beast mutasi. Wow, dia terpental dan terpelanting ke tanah. Tak lama kemudian ada seorang yang datang, namanya JJ dan Jui. Hah? Makasih Tuhan. Ada seorang di sini, tolong aku di sini. Tolong aku. Li Jingshen, tak kusangka ternyata kamu benar-benar datang dan mencari Leontin Pisces hanya karena aku yang memintanya. Tapi tampaknya di sini ada hubungan khusus antara sang MC dengan wanita ini. Kamu benar-benar pria yang baik. Kamu selalu menuruti kemauanku. Haruskah aku ambil cincin ini sebagai hadiah terakhir untuk kamu? Dengan begitu aku tak akan lupa seberapa baik kamu padaku. Apa maksudmu? Ternyata mereka sama lain ya. Terjadilah pengkhianatan kekasih. Maksudku, Ziu dan aku sekarang pacaran. Apa kamu buta, ha? Kami kemari untuk melihat akhir hidupmu. Yuhing, aku telah menganggap kalian berdua seperti keluargaku sendiri. Kusangka kalian malah mengkhianatinku, dan kini aku terdampar dalam lembah kenistaan. Sebuah leontin ajaib yang telah dikenakan oleh Yi Cheng atau sang MC kita merecycle tubuhnya kembali. Berbeda tempat. Ring ring, matahari, bangun bangun bangun. Sudah muncul dan harus bangun. Ini ada jam digital yang berbunyi aneh. Di mana ini? Kenapa tempat ini sama kayak asrama universitasku? Kata Lin, bukankah aku sudah terbunuh oleh bos Ascension Realm Dragon dengan sekali pukul? Bagaimana bisa aku hidup lagi? Di mana cincin penyimpananku? Di mana devku? Di mana danfuku? Dan semuanya item-item drop yang ia udah kumpulkan hilang. Kenapa semua barang itu hilang? Tunggu, tahun berapa ini? 7 Agustus 2040. Masuk ke musim semi sepanjang berawan cerah. Di sini sang MC mengalami regresi 7 Agustus 2040. Ada apa? Aku terlahir kembali 10 tahun yang lalu, tepatnya sehari sebelum game dimulai. Apa ini? Keberuntungan macam apa ini? Wow, tapi kenapa aku terlahir kembali? Sebentar. Ada rumor di Egg Wasteland kalau kalau artefak Super Prime Driven Lantern Princess dari Beast mutasi terkuat di Ascension Realm Dark Dragon bisa menghidupkan player yang sudah mati. Tak kusangka kalau rumornya ternyata benar. Aku beruntung tidak menyimpan Leontin Pisces-nya di cincin penyimpananku. Kalau tidak, mungkin aku saja sudah diambil sama dua Goche dan Suzhou. Aku sudah mencintai Guaze selama 10 tahun, tapi malah dia mengkhianatiku dan memilih saudara yang paling ku percayai, Su Zihui. Kurang ajar, mereka telah merencanakan ini sudah lama. Tak hanya itu, mereka mengambil semua asetku, elixir, harta karun, dan bahkan mengirimku agar terbunuh oleh Beast mutasi. Karena surga tak melantarkanku, aku akan kembali. Di kehidupan ini aku akan buat Gueje dan Shuzai. Rasanya kepedihan dari pengkhianatan mereka. Tring, ada wanita gila di sini ya.
Mungkin CJ lagi ya. Hei cewek gila, lama tak bertemu gundulmu. Bukannya kita kemarin makan hotpot di sini Lizzy kecil. Setelah kupikir-pikir ada sesuatu yang harus aku kasih tahu padamu. Jangan kaget. 10 tahun lalu yaitu hari ini wanita gila ini menelponku dan bilang kalau dia melihat Goji ciuman sama pria lain. Saat itu aku tak percaya dan beradu mulut dengannya. Setelah kehilangan kontak dengannya, senang rasanya dengar suara ini lagi. Maafkan aku wanita gilaku. Kenapa minta maaf? Ada kamu salah minum obat? Tidak apa-apa, cuman meluapkan emosiku saja. Aku tak punya waktu bercanda nih. Biar kasih tahu kamu harus siapkan mentalmu. Baru saja aku lihat Goji ciuman sama pria lain di jalan dan bahkan dia masuk ke mobil pria itu. Oh, aku mengerti. Oh, hanya itu. Ayolah, aku tak bercanda, aku serius. Aku percaya padamu, tapi ada sesuatu yang mau ku kasih tahu. Bro, apa kamu oke? Jangan membuat khawatir. Aku sedikit takut sekarang karenamu. Apakah kau pernah dengar game Egg Wasteland? Nah, nama gamenya itu ya. Tentu aku pernah dengar iklannya muncul di mana-mana. Kurasa aku mau jadi player e-sport profesional di game itu. Tali, belum ada yang tahu kalau Egg Wasteland bukan sekedar game virtual reality biasa. Game ini bahkan virtual di seluruh dunia. Dan 5 tahun dari sekarang game ini akan menyatu dengan dunia nyata. Semua kemampuan harta karun, NPC, bahkan bos akan muncul jadi nyata. Kalau kau bergabung lebih awal, kau akan dapat keuntungan dengan cepat. Jadi player e-sport profesional, serius nih. Bukankah berita bilang kalau game ini dikembangkan secara mandiri oleh Universal AI Nua? Kau ingat kalau kamu jago main game kan? Kalau kamu membuat namaku dikenal Eigner Wasteland, kemungkinan masa depanmu akan tak terbatas. Aku serius, aku akan pindah dari asrama 2 hari kemudian dan menyewa ruangan ini untukku fokus bermain game. Aku serius, aku akan pindah dari asrama 2 hari kemudian dan menyewa ruangan untukku fokus bermain game. Selama karena kamu serius, aku akan tutup dulu. Khawatir yang tak perlu. Tunggu, jangan ditutup dulu, kata Lee. Ada yang mau ku bilang. Gamenya perlu equipment. Aku baru sadar setelah lihat tagihanku dan ternyata aku udah kelewat dari batas. Sambil malu-malu. Apa kau bisa? Tidak, jangan. Aku miskin. Siapa juga yang menyuruhmu ngasih hadiah semahal itu ke Goji kemarin? Kamu menuai apa yang kamu tabur deh. Kenapa aku tidak terlahir kembali sehari sebelum aja? Ini uang game membershipku selama berapa tahun. Jangan lupa kembalikan secepatnya. Wow, rupanya wanita ini baik juga ya. Kalau aku tidak bisa ke gym karenamu, aku akan jadikan kamu karung tinju untuk latihanku. Jangan khawatir, aku akan kembalikan secepatnya. Akan ku kembalikan uangnya nanti 7 Agustus 2040 jam 12 ya. Tanggal sebentar lagi aku siap. Kemudian Silly mengescan matanya dengan cincin yang menyala-nyala. Egg Wasteland Open Beta Global dimulai. Setelah 10 tahun akhirnya aku kembali. Tempat dimana mimpiku dimulai. Lihat itu, Tante Nua. Wow, Tante Nua terang banget. Aku tidak bisa melihatnya. Sialan. AI adalah level pertama yang harus dilalui setelah masuk ke gamenya. Terlihat sederhana tapi punya banyak mekanisme tersembunyi. Aku harus menenangkannya dengan hati-hati. Sungguh NPC yang bahenol monol cantik kawaii. Tante Nua, denganku saja dong. Cuit. Semuanya menyoroti seperti itu. Tante Nua, biarkan aku terbang bersamamu. Orang-orang ini orang-orang bodoh. Makin hal yang Tante Nua berisik sekali. Wah, rasakan ini. Mereka diusir. Kenapa NPC-nya bisa marah? Ada apa ini? Player-player itu tersedot sesuatu. Kalau ku menyeringan, para player yang nongol itu ke Tante Nua akan dikirim ke sel. Kalau tidak, mereka akan dapat mengurungan atribut secara permanen. Wow, takutnya menjauh dariku. Mereka yang mendapatkan bantuan dari Tante Nua harus menunjukkan ketulusan mereka. Manusia, kamu tampaknya tidak takut.
Apa kau benar-benar ingin memasuki jalan kultivasi dan menjadi immortal? Ya, namaku Ling Qingchen. Bolehkah aku minta berkah dari Lady Nua? Baiklah, karena itu aku akan beri sesuatu ke nasibmu. Bakat bawaanku mulai muncul. Lihatlah, di kehidupanku sebelumnya bakatku adalah bisnis prodi yang terbilang buruk, namun bisa memberiku diskon 10% selama aku membeli toko item di semua toko yang ada di kota. Tapi aku jadi tak berguna ke depannya. Gimana pun kalau yang muncul adalah bisnis prodi lagi ya. Bakat bawaan bukanlah segalanya. Dengan pengetahuanku di Aether Wasteland, bahkan kalau awalnya dari sampah, masih ada kesempatan untuk jadi yang terkuat. Bakat bawaanku berubah setelah aku dilahirkan kembali. Selamat telah mendapatkan bakat bawaan Alter Fate. Alter Fate Against Hell Will, terlahir melawan kehendak surgawi, melawan aturan surga, keberuntungan melawan kehendak di surga. Birth Against Heaven Wall, semua atribut bawaan akan jadi max. Di waktu yang bersamaan, setiap kematian semua atribut bawaan akan berkurang 10. Again, setelah menembus ranah tersebut, atribut menggandakannya. Oke, baca sendiri seterusnya ya. Bisa kamu lihat di gambar. Panjang banget soalnya bro. Talent ini benar-benar broken. Walaupun talent ini punya bakat keuntungan, tapi penuh dengan bahaya. Juga semakin tinggi resiko, maka semakin bagus hadiahnya. Aku sudah menganugerahkan talent padamu. Sekarang kamu harus memilih avatarmu sendiri. Baiklah, kini aku akan memilih avatar. Semua mode standar terlihat sama, tapi di dunia nyata semuanya akan berbeda dengan atribut masing-masing. Ini dia, model ini punya karisma terbaik di antara model standar lainnya. Di kehidupanku sebelumnya aku belum paham apapun dan secara sadar memilih model Afro karena aku cuma mau terlihat ganteng. Dan aku baru sadar setelah memasuki game, selama kau ganteng, aku akan mudah memperoleh kepercayaan NPC. Pasti itu akan terlihat jelek karena afroku. Player yang punya karisma tinggi bisa mendapatkan quest dan gampang berteman sama NPC. Bahkan kau bisa berkesempatan untuk bertemu sama NPC yang mau melakukan kultivasi ganda denganmu alias quick. Aku mau menyingkirkan dengan buruk dari kehidupanku sebelumnya. Ceng, muncul juga. Sekarang kamu bisa memilih lokasi untuk kamu lahir. Dan di sini ada peta ya yang di dunia Wasteland ya. 4 tempat ini berhubungan dengan profesi masing-masing di Aether Wasteland. Sebentar. Di sini ada 4 daerah. Yang naik adalah tempat yang bagus buat magic cultivator. Yang Hua bagus buat medical cultivator. Muxian bagus buat weapon cultivator. Huang Feng bagus buat body cultivator. Player Li Qingchen, bakat bawaan After Fate dan sebagaimana status bawaan lainnya bisa kamu lihat di situ. Tulang inti menunjukkan batas kultivasi senjata dan tubuh, sedangkan spirit menunjukkan batas kultivasi magic dan medical. Pemahaman bisa membantu belajar skill, dengan karisma meningkatkan rasa suka terhadap NPC. Luck sudah jelas pasti naik. Kalau ini semua atribut bawaan kau sudah max dari awal, jika aku melanjutkan kultivasiku, aku bisa menjadi magic cultivator nomor 1 di dunia, tak tertandingi lagi. Tapi magic cultivator cocoknya untuk battle team dan tidak cocok untuk player solo sepertiku. Aku mungkin akan mati instan, aku sudah mengalaminya di kehidupanku yang dulu. Selain itu, aku akan memilih Magic Cultivator karena Goji menyukainya. Kali ini aku akan memilih kesukaanku, Muxian. Ding. Di kehidupan kali ini, jika aku mau jadi nomor 1, aku harus menahan serangan dari segala sisi. Sword Cultivator yang punya damage single target terbesar dan tak akan takut dengan serangan segala sisi.
Nah, di kehidupanku kali ini aku mau menjadi SWOT kultivator nomor 1, menjelajahi langit dengan pedangku dan bersenang-senang di dunia material art. Benua Muxin Desa Pemula. Creng, aku telah tiba di Desa Pemula. Aku Nob, tolong cry aku. Siapapun yang tahu gimana caranya dapat quest. Oh, apa ada cewek Bahenol yang mau jadi pacarku? Namaku Zai Lengsu. Aduh, ada-ada aja di orang-orang Nob nih. Wow, game ini sebenarnya nyata, seperti aku baru saja berpindah ke dunia lain. Melihat pemandangan indah ini, aku merasa ingin meminjarkan puisi kepada dunia, namun aku tidak berpendidikan, jadi aku hanya bisa kagum pada gunung besar itu. Ini semuanya respon dari player-player ya. Sungguh nostalgia terlihat banyaknya orang ya. Ada Pak Tua di sana, seharusnya dia itu NPC. Jangan desak-desakan, siapa cepat dia dilayani, bicara padanya dan kita lihat apa dia punya hidden quest atau tidak. Hehehe, para orang bodoh ini gimana bisa hidden quest ada di NPC biasa seperti itu? Selagi kalian berantem sesama kalian, aku akan pergi ke SWOT sektor. Luangkan saja waktu kalian untuk cari jalannya. Aku tak perlu buru-buru karena aku tahu rutenya. Kenapa Nona Bos ini mengabaikanku? Apa ada yang nemui quest? Jangan bilang kalau NPC ini tidak ngasih quest. Pria tampan, tunggu sebentar. Oh, ada NPC cantik di sini. Namaku Cuniang dan aku adalah pemilik butik di sini. Pria itu ganteng sekali. Apa dia NPC? Kok bisa? Kenapa NPC itu yang mulai membicarakannya? Itu player dasar bego. Kamu ini quest kan? Tante ini bisa ngasih kamu satu loh. Aku sudah lama janda setelah suamiku meninggal 5 tahun lalu. Bisakah kamu quest padaku? Kalau kamu kesusahan cari quest, aku bisa bantu kok. Jadi gimana? Kamu mau menerima quest dariku? Jadi ini kekuatan dari karisma bawaanku yang tak kusangka akan sebesar ini. Berganti cerita, ini ada seorang perempuan menawarkan gimana tawaran. Tak kusangka kalau karisma dengan level maksimal dapat diperlakukan seperti ini. Ada seorang wanita, mungkin sang dewi, yang nongol di sini. Kalau aku terima misinya dan menaikkan rasa suka janda padaku, aku mungkin bisa berkesempatan melakukan duel kultivator bareng janda ini kan. Duel kultivasi wik. Wah, kupikir tawarannya tak terlalu buruk. Lagi pula di kehidupanku sebelumnya, keinginanku tuh menjadi SWOT kultivator nomor 1. Bagaimana? Mungkin aku langsung tergoda sama kecantikan di awal gameku. Aku punya hal yang mau kulakukan hari ini, tapi aku akan mencarimu lagi untuk misinya kalau ada waktu. Oh, baiklah. Dia menolak misi yang bahkan tidak bisa didapatkan walau kita memohon. Apa yang dia lakukan buat didapetin perhatian NPC janda itu? Emangnya apa gameplay seperti itu? Gumam orang-orang. Jangan lupa cari aku untuk misinya lain kali saja. Aku tak perlu menghabiskan waktuku untuk misi sampingan belaka. Yang paling berharga di Desa Pemula ini adalah ini dia. Dan sang MC nampaknya regenerasi ya di sini ya. Saudaraku, jangan masuk di sini, hanya ada Black Mix dan dia bahkan tidak bisa bicara. Dia bahkan tuli. Oh, terima kasih atas peringatannya. Aku hanya mau lihat sekitarnya saja. Di sini sang MC menemui pandai besi. Kenapa juga kita harus peduli padanya? Kau dengar NPC yang akan memberi kita misi di pintu masuk desa? Ayo ke sana buat pendapatan equipment. Mendengarkan pendapatan orang lain aku memudahkanmu, sia-sia aja kasih tahu orang yang tidak bisa berpikir logika. Orang tuli di sana bukan NPC yang bisa memberi kita misi. Kenapa hari ini senjatanya tak bisa ku bentuk? Kata paman. Dasar para orang-orang bego. Malah NPC ini yang paling penting di Desa Pemula. Dan sang MC pun menarik Kai untuk membantu sang pemandai besi.
benar juga, tingkat panasnya belum cukup, apinya terlalu kecil. Ting, 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 dan akhirnya terbentuk juga pedang kultivator nomor 1. Terima kasih sudah membantuku menaikkan suhu panasnya. Muridku tak ada di sini hari ini, makanya penempaannya tidak berjalan dengan baik. Kusangka ternyata apinya belum cukup besar. Karena udah membantuku, aku harus membalas budi. Pilihlah senjata apa yang ada di sana. Aku akan meminjamkan kepadamu selama sehari, tapi kau harus kembalikan lagi setelah matahari terbenam. Mendapatkan selama sehari setelah menyelesaikan misi. Para pemula pastinya bakalan susah mendapatkan dan bahkan terlalu malas untuk melanjutkan misi ini. Tapi sebagai seorang sepuh, aku tahu hal yang paling menguntungkan ada di antara ini. Aku pinjam pedang ini, paman. Pedang besi biasa, pedang besi kualifikasi biasa, kekuatan +3. Baguslah karena itu maumu. Kalau kau bisa mencairkan Fan Mouse Fang dari Green Pit Viper, aku akan memberimu imbalan. Tak masalah, aku akan terima, paman. Aku akhirnya memulai perjalananku sebagai sword cultivator. Hai, kok bisa? Gimana bisa orang ini mendapatkan senjata itu? Saudaraku, bisa tidak kasih tahu aku cara dapat senjata seperti itu? Itu bukan dari menjaga gerbang, kan? Pria berotot di sana baru aja putus sama pacarnya dan dia lagi galau. Jadi kalian harus menyanyikan lagu romantis ke dia. Dan kalau dia tersentuh dengan lagu kalian, dia akan memberikan sebuah senjata. Simple kan? Sesederhana itu. Haruskah kita coba? Ayo. Dan di sini orang-orang menuju ke gedung itu untuk menyatakan atau menyanyikan sebuah lagu. Nyanyilah sebuah sekalian. Permisi. Apa yang dia bilang? Apa itu petunjuk? Pergi sana. Nyanyian kalian berisik, mengganggu aja. Anjir, kita dikerjain sama orang tadi. Di mana dia? Aku mau memberinya pelajaran. Di sini Sang Enci ketemu dengan ular naga berbisa, yang berwarna hijau, Green Pit Viper. Serahkan nyawamu. Monster liar, Green Pit Viper, darah 150, skill Snake Venom, langsung ditebas saja. Kultivator 3/100. Ini sangat mudah. Kultivasiku meningkat. Awalku tak begitu buruk, tetapi stat awal meningkat. Kultivator biasa sepusuh Silver. Dan di sini mendapat Sam Engsi mendapatkan item-item berupa kultivator biasa, pedang Viper, kultivasi biasa, tas penyimpanan, dan kulit ular. Drop equipment ini sangatlah mantap, walaupun kecil banget. Aku sangka beberapa item drop telah membunuh beberapa Viper kualitas biasa lumayan. Apa ini karena laki bawaanku yang maksimal ya? Apapun itu, mari kita bunuh ular lagi. Aku mau lihat sebanyak apa equipment yang akan di drop. Berapa waktu kemudian? Strike banyak ya. Critical strike. Hutang ular masuk dengan resiko. Ini si MC kita sudah banyak membunuh ular-ular berbisa. Tak kusangka mengumpulkan 10 Von Moon Fang, atau juga dapat 100 poin arrow dan banyak koin chopper. Aku dapat banyak dari huntingku. Hari ini. Saatnya balik dan menyetorkan itemnya. Paman, ini dia 10 Fan Mouse Fang yang kau minta. Tidak buruk ternyata. Kau bisa diandalkan. Makasih anak muda. Kualitas Fang ini cukup bagus. Ini imbalan yang kau sebutkan. Ini dia surat yang kuinginkan. Surat yang bisa membuatku bergabung dengan sekte pedang. Paman, selain aku, siapa lagi yang dapat misi undangan ini? Baru kau saat ini. Sudah kuduga, baru aku yang dapat surat undangan kali ini. Selagi yang lain mencari misi sampah dan memikirkan cara bermain di sini, aku tidak perlu meluangkan waktuku untuk berkumpul dengan newbie itu atau noob itu. Aku harus jadi murid dari sekte pedang yang secepat mungkin. Menjual busur bagus, siapa yang tawarnya tertinggi dia yang menang. Kemarilah dan lihat. Di sini pasar ya.
Dan sang MC kita menjual busur bagus tawaran tinggi yang akan menang. Menjual busur green Viper satu-satunya ini disebut Viper tawaran tertinggi dan dia menang. Aku tak akan menjual kalau aku tak perlu duit untuk menikah. Aku mau tawar 500, aku 100.000, 1.500, 1.800, 50.000. Siapa dia? Mereka semua cewek-cewek yang sangat seksi. Dari guild mana mereka? Pembayaran dengan cash langsung ku transfer, kata cewek ini. Wow, harganya cukup memuaskan dan aku langsung mau. Aku mau nawar seharga 60.000, kata orang. Biar ku perkenalkan diriku, aku Wang Jingho, Guild Master Wan Shi. Orang ini harusnya bukan pria biasa karena bisa mendapatkan senjata setelah server dirilis. Aku harus menunjukkan ketertarikan padanya dulu lalu membawanya untuk bekerja untuk Wang Jingho. Tak kusangka Guild Master Wan Shi akan kesini. Senang bertemu denganmu. Aku Ling Jingcheng. Aku benar-benar bertemu dengannya di kehidupanku sebelumnya. Setelah mencapai 10 besar di papan peringkat, Guild Washi datang untuk merekrutku. Setelah menolak, mereka pemimpin Guild Washi menyimpan dendam padaku dan aku mengalami banyak kerugian. Kau benar-benar tidak bisa menghindari musuhmu. Karena saudara Lin menjual item ini untuk mendapatkan uang untuk menikah, kenapa kita tidak lakukan ini? Aku akan membayar untuk semua uang yang kau butuhkan untuk menikah. Anggap saja untuk menambah teman baru. Tidak apa-apa, pria sejati tidak mengambil sedekah. Aku hanya bersedia menjual barangku. Ku harap saudara Wang dapat mengerti. Jika aku tahu aku tidak akan menggunakan alasan ini, tentu saja aku mengerti. Agar saudara Lin mendapatkan senjata sejak awal, kau harus menjadi seorang dengan tekad dan kemampuan yang hebat. Aku paling mengagumi tipe orang seperti ini. Kulit kita kebetulan kekurangan busur ini. Terima kasih. 70.000, 100.000, 200.000, 250. Terjadi bentrokan antara dua pemuda ini ya, yang pria dengan wanita. 300.000. Aku bertanya tanda, dari guild mana wanita cantik berasal? Ya, sama sekali tidak memberikan muka kepada Wang Jingho. Mungkin aku bisa menggunakan untuk menipu Wang. 500.000. Nona, aku Wang Jingho dari Guild Washi. Aku serahkan padamu untuk tidak menantangku. Membuang 500.000 pada perlengkapan pemula bukan dia gila. Bagaimana bisa kita mengerti apa yang didikan orang kaya? Untuk seorang wanita muda yang dapat menentang tuan muda dari Washi Guild, dia pasti bukan orang biasa. Pasti dia memiliki latar belakang. Penawaran tertinggi memang menang. Bagaimana pembuat penawaran merugikan seseorang? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa orang lain tidak dapat membeli barang yang kau inginkan? Kenapa jika kamu dari Guild Washi, kau sampah ya jika dibanding denganku? Baiklah. Aku tidak akan membeli itu. Mengerti? Untuk berpikir aku akan bertemu dengan troll seperti itu. Aku tidak ingin menghabiskan 500.000 hanya equipment pemula. Ayo pergi. Saudara Wang, tolong tunggu. Ada apa saudara Lin? Aku sudah lama mendengar Washi Group. Jika saudara Wang bersedia membayar 500.000, akan ku menjual busur ini. Kau harap kau dapat mendukungku di masa depan. Benarkah? Sepertinya dia sangat pintar. Setuju saja. Jika saudara Lin menghadapi masalah di masa depan, Washi Group akan menjadi penolong terbaik. Berikan aku nomor akunmu. Sekarang aku akan mengirim uangnya secepatnya. Aku akan meninggalkan kesan yang baik kepadanya untuk saat ini dan menjadi lintah baginya di masa depan. Nona, karena kau sangat cantik, aku tidak akan menyimpan dendam terhadapmu. Tapi ku harap kau belajar sebuah pelajaran setelah kejadian ini. Aku juga berharap kamu dapat bergabung ke grup Washi. Membuang 500.000 untuk menyelamatkan wajahmu. Kau ditipu dan bahkan kau berterima kasih padaku. Berapa orang benar-benar memiliki banyak uang namun memiliki pikiran yang dangkal. Dia akan menyadari setelah menggunakan busur ini beberapa kali bahwa anak panah beracun itu terbatas. Tapi yang terpenting adalah dia akan menggunakan busur ini untuk melakukan banyak misi
misi pemula yang menyebalkan dan membuang banyak waktu. Kenapa kau tidak memegang perkataanmu? Bukankah kau berkata penawar tertinggi yang akan menang? Kau terlihat seperti manusia tapi bertingkah seperti hewan. Kau orang menyedihkan. Busur itu jatuh kepada yang lebih kuasa. Pergilah dan jadi bagian dari grup aksi sana. Sepertinya aku membuat mereka marah selagi menipunya. Ayo pergi. Aku ingin mencari cara untuk membalas mereka. Itu dia, hutan babi hutan. Berpencar, setiap orang harus menemukan dan membunuh 2 babi hutan yang kecil. Ya, baik. Kalian semua memang ada di sini. Itu kau. Kenapa kau mengikuti kami ke sini? Bisakah kau berbicara 4 mata? Hanya aku memakan waktu. Jadi ada apa kau mencariku di sana? Melihat bagaimana Wang Jiho dan dia tidak akrab satu sama lain, kemungkinan dia sudah tertipu oleh reputasi Wang Shi. Aku harus memberi dia kesempatan lain dan memberi beberapa saran. Aku memiliki informasi rahasia. Aku memberimu kesepakatan dengan biaya 500.000. Ini informasi yang akan membantu guildmu untuk mendahului player lain. Mengapa kamu tidak menjual informasi sepenting itu ke Wang Ji? Kamu baru saja memintanya untuk mendukungmu. Bukankah itu lebih menguntungkan untuk menjual kepadanya? Biar Wang Ji mendukungku. Apakah dia layak? Aku hanya main-main dengannya. Aku hanya seorang yang tak punya uang maupun kekuasaan. Aku tidak punya pilihan selain menanggungnya untuk bertahan hidup. Musuh dari musuhku adalah temanku. Melihat wanita ini juga membenci Wang Jiho, mungkin ada peluang bagi kamu untuk melakukan kerjasama di masa depan. Bukankah sikapnya terhadap Wang berubah begitu cepat? Nona, apakah kau mau membelinya atau tidak? Ini nomor rekeningku. Aku akan memberimu informasi setelah kau membayarnya. Aku bukan penipu loh. Jika apa yang dikatakannya benar, ini akan menjadi peluang yang terlewatkan jika aku tidak membelinya. Aku akan membelinya. Aku transfer uangnya sekarang juga. Nih, pesan yang bagus. Nah, ini juga bagus untuk menghasilkan jutaan setelah bergabung dengan game. Meskipun uang akan menjadi tidak berguna ketika game menjadi kenyataan di masa depan, aku masih mengendalikannya untuk meningkatkan kehidupan saat ini. Untuk berhenti membunuh Wildboar dan terima misi Black Mage. Kau tidak bisa menerima misi dari Black Mage. Siapa yang kau coba tipu? Dia bukan seorang yang dikirim Wang Ji untuk menipu kami kan? Jika itu masalahnya, aku akan membunuhnya di hutan Wildboar ini. Itu karena metodemu yang salah. Jika kau menolong pemilik toko meniup dan di bawah selama 5 menit saat dia menimpa, aku akan menerima misi tersebut. Jika kamu tidak percaya, biar salah satu bawahanmu mencoba. Langkah cara diam-diam dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Kalau tidak, informasi ini akan menjadi tidak berguna. Tapi misinya bukan poin utama. Bagian yang penting adalah hadiah dari misalnya. Ini adalah undian Sekte Sword. Betul, jika kau mendapatkan ini, kau akan tahu di mana lokasi Sekte Sword dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung. Aku sudah mengatakan yang diperlukan. Apa yang terjadi selanjutnya itu terserah kau. Tunggu, kenapa kau menjual informasi yang begitu? Tidak tahu, mungkin karena kau pendiam. Sister Wang Ling, tolong aku. Wow, ada babi mendekat. Sister Wang Ling, kita dalam masalah. Sepertinya kita bertemu dengan bos besar. Wow, mereka pergi berkacauan ya. Dan kenapa Wildboar ini jauh lebih besar daripada yang lainnya? Cepat mundur, kita tidak punya cukup orang dan kita akan bisa membunuh bos ini. Keberuntunganmu cukup bagus sampai bertemu dengan bos terbesar di desa pemula. Karena kalian semua akan mengabaikan bos ini, izinkan aku melawannya. Dia akan melawan Wildboar King sendirian. Oh iya, aku telah menjual busurnya. Bolehkah aku pinjam pedangmu? Tangkap ini. Kau tidak akan mati jika kau tak mencari kematianmu sendiri. Nasibmu tergantung dirimu sendiri. Terima kasih Nona. Bukankah dia menyerahkan nyawanya? Dia tak berpikir untuk menggoda Sister Wang Ling dan pamer kedepannya kan? Mungkin saja dia juga tampan dan hampir sedikit layak untuk Sis Waling kita. Anak nakal, kalian minta dihajar rupanya. Sister Waling marah. Pertempuran perkelahian antara babi hutan dan Wang Ling. Kalau aku tahu tentang ini, aku akan menjual busurnya nanti. Aku akan memakainya untuk menangani babi ini dengan mudah.
Wow, dan terpental. XP-nya tidak berkurang setelah aku merusak titik kelemahannya. Tidak ada gunanya melawan secara langsung. Baiklah kalau begitu, karena tidak ada gunanya melawan secara langsung, aku akan melawannya dengan otakku. Aku akan kabur dulu. Ting. Lihat dia menyerah. Hahaha, pria tampan itu berlari lucu sekali. Dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana bisa kabur jika itu aku akan mati? Siapa yang menyuruhnya memaksakan diri? Untung dia masih pemula. Jika dia mati beberapa kali dan belajar dari itu agar dia tidak gegabah lagi kemudian hari. Wilbur King di sini, matilah kau. Minus 50, 560, dan kau boleh melakukan itu. Waktunya telah tiba. Rasakan ini, critical strike. Chris lagi. Siap. Terjadi pertempuran putar-putar di sini dan sang babi rupanya XP-nya turun drastis dan meninggoy saat itu juga. Wilbur King, sayonara, cepat dan kultivator Anda telah mencapai 70 tahap pemurnian ki. Fate altering talent Anda telah diaktifkan. Melawan hukum surga, semua atribut telah digandakan. Mencapai tahap pemurnian ki artinya aku sudah resmi menjadi seorang kultivator. Aku benar-benar tak menyangka kultivasiku meningkat secara secepat ini. Ini semua berkat keberuntunganku bertemu dengan Wilbur King. Fate altering talent Anda telah diaktifkan. Terlahir melawan kehendak surga. Talent acak akan diberikan. Talent acak telah dikonfirmasi. Seed of Fatality yang Anda telah meningkat 10%, dapat ditingkatkan 3 kali. Healthy-ku telah meningkat. Ini sangat berguna untuk orang yang lemah sepertiku dan stake awal. Awalnya atributku digandakan karena atletku, tapi sekarang vitalityku telah meningkat 10%. Ini setara dengan kultivasi lainnya di fase awal dari tahap pemurnian ki hanya memiliki 100.000 XP, sementara aku 2000. Alter Fate memang terbaik. Selamat karena telah menjadi orang pertama yang mengalahkan bos desa pemula di Wastelands. Ini akan disiarkan ke seluruh dunia. Apakah Anda ingin menyembunyikan nama Anda? Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Selamat para player. Lin Qingchen telah menjadi seorang pertama yang mengalahkan bos desa pemula Wasteland. Hadiah adalah 200 poin reputasi dan 1 poin innate luck kepada player lainnya. Mohon terus bekerja keras. Game ini baru saja memulai pengujian publiknya dan seseorang sudah membunuh bos dari guild mana. Lin Qingchen ini pasti dari guild besar. Mereka pasti menggunakan taktik serangan gelombang manusia untuk mengakumulasi damage dan dia mungkin hanya memberikan pukulan terakhir. Jadi namanya Lin Qingchen. Wow. Cringing Spiritual Guild, Crimson Gold Sword, Spiritual Grade Ultimate Stake, Spiritual Grade Technique Sword Step. Itu adalah drop item. Tentu saja banyak drop perlengkapan punya nilai intent luck maksimal memang berbeda. Wow. Setelah 30 menit kesengsaraan surgawi akan turun. Mohon perlakukan dengan hati-hati, kata sistem. Efek samping dari artefak Fate datang. Selama aku menerobos stek ini, aku akan kesengsaraan surgawi dan jika aku gagal mengatasinya, jiwaku akan menghilang. Aku harus bergegas ke sekte, mungkin seseorang ahli bisa menolongku. Tentang itu, ayo kita berteman. Aku bisa menjual perlengkapan apapun pada kami. Aku jamin harga yang kami tawarkan akan adil. Baiklah, ditambahkan aku sebagai temanmu. Ini aideku. Aku harus melakukan sesuatu selama tinggal. Anda telah berteman dengan Lin Qingchen. Orang ini aneh banget. Apa yang begitu mendesak? Kenapa dia berlari begitu cepat? Apakah kami lebih menakutkan daripada Wilbur King? Petir melanda. Akhirnya aku telah sampai di pintu masuk sekte. Tolong biarkan seorang ahli mengirimku sebagai murid dan menolongku untuk menghilangkan kesengsaraan petir.
Murid Ling Cinceng di sini untuk mencari seorang master. Rupanya dia mendapat kutukan ya. Kenapa orang ini lari secepat itu? Apakah dia terburu-buru untuk berreinkarnasi? Dier, petir menyambar kutukannya telah datang. Kenapa langitnya tiba-tiba berubah? Aku tidak tahu, barusan langit aku masih cerah. Mungkinkah ada keributan apa ini? Itu ketua sekte. Ketua sekte datang. Kami menyapa ketua sekte. Wow, cewek kawaii banget ini ketua sektenya. Ini pertanda kesengsaraan surgawi. Apakah salah satu murid langsung dari tertua berhasil menerobos? Siapa yang menerobos? Aku tidak mendengar apapun tentang ini. Murid yang baru masuk, Ling Cinceng. Master besar, tolong selamatkan saya. Dier. Siapa nih? Master, tolong saya. Dengan kemampuanku saat ini, aku pasti tidak mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Aku hanya bisa memohon kepada salah satu master untuk menyelamatkanku. Baiklah, perisai aktif. Di sini syukurlah aku tidak mati. Jika aku meninggoy karena kesengsaraan surgawi, aku akan memulai kembali dan kehilangan banyak kesempatan. Menarik kesengsaraan surgawi pada tahap pemurnian ki. Ini pertama kalinya aku melihat ini dalam hidupku. Anak ini tidak biasa. Jika anak ini menjadi elder di masa depan, bukankah masternya akan dapat banyak rasa hormat juga? Orang jenius, cepatlah kemari. Ini belum menemukan seorang master kan? Kenapa menerimaku sebagai mastermu? Aku pasti akan memberimu semua sumber daya yang kau inginkan untuk kultivasi. Di sini semua master berebutan kepada Lin, MC kita, tetua Kui. Aku adalah kultivator wanita yang tidak pantas bagimu untuk mendidik murid pria. Lebih baik jika dia belajar kepadaku saja. Apa? Tetua Gongseng, kenapa kau berebut denganku padahal kau sudah punya banyak murid? Tetua Kyungyi, kau seperti yang diharapkan. Seorang master di sekte ini betul-betul membantuku untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi. Bukankah hanya itu, aku bahkan telah menerima banyak tetua yang ingin menerimaku sebagai murid. Tidak buruk aku mendapatkan kesempatan emas, tapi aku masih harus bersedikit berakting. Aku tidak boleh terlalu bersemangat dan mempengaruhi kesan elder terhadapku. Berhenti bertengkar, aku akan menerima dia sebagai muridku. Semuanya terpana dan terkaget. Aku kira ketua sekte tidak menerima murid. Ketua sekte ternyata membuat pengecualian dan menerima. Ling Cinceng, apa kau bersedia menjadi murid langsungku dan mengikutiku ke aula dalam untuk kultivasi? Kita telah memicu peluang besar di sekte Tian. Ketua sekte Tian, Leng Fiyang, ingin menjadikan Anda sebagai murid langsung. Apakah Anda menerimanya? Jackpot. Ketua sekte pedang Tian saat ini ingin menjadikanku sebagai murid langsungnya. Tentu saja aku terima. Murid ini bersedia. Murid ini memberi hormat kepada sang master. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Ling Feiyan akan menjadikanmu sebagai muridku sendiri. Ikutlah denganku. Itu bagus. Aku punya kaki tebal dan besar untuk dipeluk tepat setelah bergabung dengan sekte. Tidak, kaki master Feiyan ini ramping, putih dan panjang. Hentai juga ini orang nih. Melakukan di tradisi Cina, memeluk kaki dalam bahasa Cina sehari-hari berarti tergantung pada seorang untuk mendapatkan dukungan. Aula dalam sekte Taiyan di sini tampak luas ya. Istana pedang adalah area ini. Dari sekte Taiyan itu sempat tenang dan bebas dari gangguan eksternal. Kau akan berkultivasi di sini sekedepannya. Sebentar lagi aku akan meminta salah satu murid untuk memberimu paket pendatang baru sekte dan akan membawamu ke diamanku. Baik master, datang temui aku saat fajar di aula utama besok. Murid ini akan mengingat ketua sekte ini sangat dingin dan jauh. Aku harus merendahkan diri dan melatih diriku secara diam-diam perlahan. 1 jam kemudian, kenapa pembimbingnya belum datang juga? Gumam Lin. Lupakan saja, aku akan cari ruanganku sendiri.
penting, Lin. Aula bagian dalam sekte pedang memiliki begitu banyak tempat tinggal bagian dalam. Aku ingin tahu apakah ada misi tersembunyi di sini. Lin Qingyang langsung jalan-jalan di asrama. Asramanya sangat unik dan megah mewah. Bagaimana cara membangunnya? Emang dia mangkuli? Aku akan masuk dan melihat-lihat. Oke, dan terkejutlah Li di sini. Aduh, siapa itu? Gumam gurunya nih. Ini adalah tempat tinggal master rupanya. Nani, master, maafkan aku. Gomenasai sudah mengganggumu. Beraninya kau masuk ke sini, Lin. Rasakan ini, yang kena petir dan meminus XP-nya 2199. Aduh. Siapa yang mengizinkan kau menerobos ke kediamanku? Lancang sekali kamu. Aku minta maaf. Namun para pembimbing tidak kunjung datang, jadi aku memutuskan untuk berkeliling. Di mukanya bonyok-bonyok nih Silin nih. Murid ini tidak sengaja masuk ke kediamanmu. Murid ini tidak bermaksud dengan sengaja. Aduh, sial, sungguh tidak beruntung. Semoga hal ini tidak mempengaruhi favoritas master kepadaku. Lupakan saja. Aku tidak sengaja. Aku tidak membiarkanmu kali ini. Baiklah, ini dia mengasih pil recovery ya. Jika kau memasuki kediamanku seperti ini lagi nanti, maka aku tidak akan mengampuni lagi. Siap-siap kamu ya. Wah, mystical grade Fiber Jet Pill. Dalam 5 menit setelah mengonsumsi, seluruh atribut bertarung akan ditingkatkan 30 poin. Dan jika tidak dalam pertarungan akan menemukan 300 poin stamina. Wow, pil yang luar biasa. Ketua sekte sangat dermawan. Dia dengan mudahnya memberikan pil Mystic Grade. Wow, terima kasih master. Aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Aku tidak tega memakan pil yang begitu berharga. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Ternyata tidak dimakan oleh si Lilia. Pembimbing yang diatur master nih akan tiba. Halo saudara junior, kemarilah dan sapa kakak senpaimu ini. Tanyan Swat Nan Gong Yu datang. Junior ini menyapa saudara senior dengan rasa hormat. Dia mengasih hormat kepada seniornya. Tidak buruk juga senior ini. Kau punya rasa hormat yang tinggi rupanya. Namaku Nan Gang Yo dan aku akan mencapai puncak Crystallization Stage. Jika kau mengalami kesulitan nanti, aku akan membantumu. Kita panggil Nan aja ya, supaya mudah. Favoritil Nan Gangyong ini ditambah 10. Favorit saat ini 10. Casual tentunya 10 poin sesaat setelah bertemu. Ini memang game yang menguntungkan. Good looking, luar biasa. Aku tidak menyangka kakak senior akan lebih cantik dari bunga yang memiliki kultivasi yang tinggi. Junior ini sangat terkesan kepadamu. Wow, ini si Lin ini jago gombal juga ya. Aku tidak menyangka Junior adalah seorang penggombal sejati. Aku pepatah yang mengatakan untuk meningkatkan kultivasimu, kau tidak akan bisa hanya mengandalkan belajar. Kata orang, membaik-baikin seniornya. Nan Gong yang favorit tambah 5, favorit sekarang 15 casual. Favoritnya meningkat dengan sangat cepat. Memang coroy, mudah sekali ini orang. Disebanding dengan master yang dingin, sepertinya lebih mudah jalan bersama senior ini. Favorability yang berbeda dengan NPC yang berbeda dapat memicu misi rahasia dan keuntungan. 1 10 sampai 10 akrab, 11 sampai 20 casual, 1 sampai 3 pendamping, 40 terdekat, berbagi hati, dan banyak sekali tingkatan-tingkatan di sini yang bisa kamu pilih sampai 100 ya, bersama hingga mati, bersama hidup dan mati. Oke. Biasanya jika kesukaan NPC lawan jenis mencapai pasangan cocok akan ada interaksi fisik. Bahkan mereka bisa berciuman atau melakukan kiwik-kiwik. Kau bisa menjadi pasangan doi dan memulai 2 kultivator lagi. Luar biasa. Tapi sulit mendapatkan festival dengan trade dengan NPC. Kehidupanku sebelumnya ada banyak pemain yang tergila-gila yang tidak memiliki akhir yang baik, kata Lin. Di sini
Lin memuntahkan cairan merah. Saudara Junior, ada apa? Kau kapan terlukanya? Hah? Jika aku tidak mengkonsumsi obat untuk luka dalam ini, aku sulit pulih dalam 1,5 jam. Bagaimana ini? Saudaraku berhubungan erat dengan saudara senior dan sangat menyukaiku. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan kompensasi. Tidak ada. Hanya sebelum kau datang, aku melihat-lihat dan tidak sengaja menerobos kediaman Master. Aku secara tidak sengaja terserang oleh Master. Itu karena kau. Ya, ini semua salahku. Ketua sektor telah menugaskanku untuk membawamu ke asrama, tapi aku terlalu asik membaca novel romance dan menjadi terlambat. Ini adalah Ki refreshing pill cepat makan ini. Refreshing pill pemulih Ki. Terima kasih senpai. Tidak buruk aku mendapatkan sesuatu gratis lagi. Ini salahku. Jika aku tidak telat karena keasikan membaca novel, Junior tidak akan terluka oleh Mas. Itu bukan salahmu, itu semua salahku karena dengan cerobohnya pergi sendirian. Bahkan keadaan ini kau masih membelaku ke orang yang baik ya. Wow, kamu aja tertipu nih ya, Malin ya. Nanggung Yu, favoritas tambah 5. Favorit saat ini 20 kasual. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikanmu Liontin Giok ini sebagai kompensasi. Special grade, spiring rating, Joy pendapat, defense 10 dan head province dan lain-lain bisa kamu baca di situ lah ya. Itulah item dari Junior. Senpai, terima kasih. Liontin Giok ini item luar biasa. Bahkan di antara spiritual grade equipment spirit ini shield ini sangatlah berguna. Ini bukan apa-apa. Aku masih punya harta lain. Wah, menyombongkan diri ya, dia maunya dipuji mulu ini senpainya nih. Ayo akan membawamu ke asrama seluruh perlindungan pemula ada di sini. Terima kasih senpai. Hei, itu hal yang baik yang bisa aku lakukan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan begitu banyak harta yang melimpah? Begitu harta setelah memasuki sekte. Itulah mengapa aku harus memperlakukan NPC seperti mereka memiliki emosi. Seorang register sepertiku yang mengetahui ini sekarang. Ini adalah formasi spirit Greeting Earth Guard. Kau dapat menyerap energi spiritual lebih cepat jika kultivasi di sini. Oke. Terus apa lagi? Hanya ada formasi spirit Greeting Magical Great Spirit di sini. Ayahku, aku sangat iri padamu. Dalam keadaan biasa, pemain baru akan menemukan tempat untuk bermeditasi dan kultivasi ketika mereka offline. Tetapi peringatan dalam kultivasi sangat lambat. Aku tidak menyangka asramaku memiliki formasi Earth Great Spirit Greeting. Apa ini? Diberikan master secara spesial padaku. Luar biasa. Baiklah, tugasku sudah selesai Junior. Sekian lama saudara Junior. Terima kasih ya. Kau sudah bekerja keras senpai. King Feeling Start tahap awal. Nilai permainan bawah maksimal formasi Great Earth Spirit Greeting buff. Kecepatan meditasi 52 poin per jam. Betapa mengerikannya kultivasi di sini 10 kali lebih cepat dibanding kultivasi normal tahap awal Ki Refreshing. Dengan kecepatan ini, jika aku AFK dalam 3 jam, kultivasiku pada tahap awal Ki Refreshing akan mencapai maksimal. Master, aku akan menemuimu esok pagi karena tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Aku akan offline. Dan Lin pun kembali ke dunia nyata. Wow. Dan melihat HP-nya sembari bubuk-bubuk ya. Di sini Bank Industrial Komersial mentransfer saldo Ana untuk melakukan dengan Bank Industrial Komersial. Yes, gua berhasil. Hanya dalam 5 jam aku sudah mendapatkan 16 juta yuan. Akhirnya bisa mengaup nasib tragisku di kehidupan kali ini. Di suatu kota di pagi hari yang cerah, ada seorang gadis naik motor yang sangat keren, CBR 125 kayaknya nih. Dia turun dan membuka helmnya. Cantik sekali di sini. Dan di sini ada cewek langsung menuju tempatnya Lin. Dia, assalamualaikum. Aku sudah sampai. Ya, waalaikumsalam. Kenapa?
kau memanggilku pagi-pagi begini? Aku sedang bersiap untuk pergi ke stadion untuk berlari pagi. Ya, nggak ada apa-apa sih. Aku hanya ingin kau melihat apartemen yang baru kusewa. Wow, ini apartemen yang baru kau sewa? Ya, ini lumayan gede. Ya, silakan masuk. Tentu saja harganya sewanya 5 sampai 6.000 won per bulan. Xiao Linji. Oke, nama gadisnya Linji nih ya. Xiao benar-benar tahu cara menikmati hidup ya. Apa begini caramu menghabiskan biaya per prinsip gym yang kuberikan padamu? Hehehe. Tentu saja. Lagi pula aku tidak punya cara untuk membayarmu kembali. Lebih baik kuhabiskan semuanya secepat mungkin agar kau melupakannya. Nani, sambil marah dia menyerang Lin ya. Pak kau bilang dasar kurang ajar, tak punya hati. Kau beraninya menipu uang gymku, ditekak dia ya. Oke, lihatlah baik-baik sebagaimana aku akan menghajarmu jadi kantong pasir. Tunggu. Relan kau, tunggu sebentar. Ren, kau ini bercanda ya. Yuk, ada yang berdiri, jamur silin ya. Lin Cincang, beraninya kau mengambil keuntungan dariku. Tidak begitu. Jangan bicara omong kosong. Tuan Ling, kokpit gaming yang Anda beli sudah tiba. Tolong buka pintunya. Tunggu sebentar, sedang bonyok-bonyok di Linnya. Aku menghasilkan beberapa uang dalam game dan membelikanmu kokpit game dan gerakan aku dulu. Kalau tidak, aku akan langsung mengembalikannya. Tidak perlu mengembalikannya karena kau sudah membelinya. Kau tidak boleh mengirimnya kembali. Oke, satu kopi gaming cukup untuk membayar uang gymmu kan? Ini kapsulnya. Kurasa benda ini tidak akan muat di asrama sekolah. Dan jika aku menaruhnya di rumahmu, ayahmu kemungkinan akan menghancurkannya, bukan? Kenapa kau tidak menaruhnya di tempatku? Aku sudah menyiapkan ruangan khusus untukmu. Deal. Ini adalah koptik gaming terbaru. Aku akan memfotonya dan mengirimnya ke teman-temanku. Ya, amarahnya hilang. Begitu saja. Tentu saja uang bisa menyelesaikan masalah. 99% semua masalah hilang. Tuh. Karena itu aku harus segera kembali online dan menghasilkan uang lebih banyak. Dan di sini kembali ke dalam game masuk, di mana Lin ini bermeditasi kultivasi kemarin. Tidak buruk, kultivasimu memang yang terbaik yang pernah aku lihat. Kau sudah hampir mencapai terobosan hanya dalam beberapa jam. Terima kasih pujiannya, Master. Hanya saat ini aku terjebak dalam tahap awal key refraining dan tidak yakin bagaimana coba melakukan terobosan. Biasanya diperlukan elixir spesial untuk menerobos setiap fase. Aku akan mengujinya dulu dan melihat apakah Master punya elixir yang bisa membantuku menerobos tahapan. Aku punya pil condensing kualitas tinggi. Ambillah dan kau akan bisa menerobos fase menengahmu. Wah, obat enak-enak lagi nih. Terima kasih, Master. Ini elixir yang hanya dimiliki sekte terbaik. Bakatmu mungkin sangat tinggi, namun kau harus mengerti, orang kuat yang sesungguhnya bukan hanya memiliki ranah kultivasi yang tinggi, tapi juga memiliki pengalaman melalui ratusan pertempuran alias XP ya. Benar sekali. Di sini link flashback di mana dia dihianati dulu. Yang dimaksud Master ialah bunga ditanam ramah kaca tidak cocok untuk menampaki jalan kultivasi. Sementara pohon yang besar yang tumbuh di tengah badai bisa memperoleh kehidupan yang abadi. Kata Lin yang mengenang pengkhianatan pacarnya dulu, di mana dia bisa regresi karena item tertentu yang langka. Aku sudah mengetahui di kehidupanku yang sebelumnya bahwa game ini memiliki tingkat kebebasan yang sangat tinggi. Ranah kultivasimu bisa ditingkatkan dengan membeli equipment dengan uang, tapi pengalaman bertarung hanya bisa didapatkan melalui pertarungan yang asli.
Tidak mudah bagimu untuk memiliki wawasan seperti itu. Ternyata kau lebih membumi dari yang aku bayangkan. Favorability Levian kepada Anda menambah 50%. Wah, 5% lumayan nih. Semakin akrab. Wow, untuk favorit ini bisa kamu lihat di episode sebelumnya. Aku mendapatkan poin favorit dari master. Kalau aku bisa terus begini, tidak mustahil bagiku untuk menaklukkan sang ketua sekte dan enak-enak. Wow, berhenti berhayal untuk saat ini. Di kehidupan ini aku ingin menjadi kultivatif pedang nomor 1. Mana bisa aku terlibat dalam cinta seperti itu? Lupakan. Pergilah area sektor di luar dan milih misi dengan kesulitan tahap key referencing. Begitu misinya selesai, pil spiritual ini akan menjadi milikmu. Baik master, akan aku lakukan. Sebelum kau pergi, aku akan mengajarimu Tian Heart Sutra, yang merupakan teknik hati yang dipelajari semua murid di sektor pedang Tian. Semakin kau mengkultivasi teknik hati ini, maka semakin banyak pula manfaat yang akan kau peroleh. Kuharap kau akan berusaha lebih rajin dalam berkultivasi. Terima kasih master. Walaupun ini teknik hati yang diajarkan Oda semua murid luar harus menyelesaikan misi untuk mempelajari ini, sedangkan aku tidak perlu. Aura luar sekte pedang Tian. Sepertinya sudah banyak player yang bergabung dengan sekte ini. Itu masuk akal. Walaupun misi undangan sekte itu tersembunyi, misi ini bisa ditemukan jika kau cukup pintar. Kemungkinan tidak lama lagi akan ada banyak orang yang bergabung dengan sekte ini. Tapi itu bukan masalah, karena aku memanfaatkan kesempatan dan menjadi murid langsung. Expert tampan. Wow, Sister Wan Ling itu benar-benar dia. Wow, Su Wan Ling benar-benar master sekte dan pedang. Setelah membeli informasi dariku, tidak buruk. Semakin banyak teman yang kupunya, maka semakin banyak pilihan yang aku dapat. Mungkin aku bisa meminta bantuan di masa depan. Cewek yang kemarin, kebetulan sekali kau masuk ke sekte pedang juga. Ya, aku sedang menggunakan pedang, jadi tentu saja aku memilih masuk sekte pedang. Aku masih harus menyelesaikan misi, jadi mari kita bicara lain waktu. Kemana dia nih? Aku belum tahu. Aku belum selesai bicara dan dia sudah pergi. Pria tampan ini sangat dingin, Sister Wan Ling. Aku sangat sulit untuk mendapatkannya. Matamu yang mana yang memberitahukan aku mengejarnya? Hehehe, bercanda. Jadi aku salah lagi ya. Sayang sekali. Aku ingin melihat pertunjukan bagus tentang wanita yang mengejar seorang pria. Jangan menunda-nunda lagi dan ayo selesaikan misi secepatnya. Kita masih perlu 3 poin merit untuk bertukar dengan Tian Heart Sutra. Baiklah, kita sudah melakukan misi sejak kita bergabung dengan sekte ini dan masih membutuhkan 3 poin merit lagi. Ini terlalu sulit. Orang-orang macam apa yang bisa mendapatkan Tian Heart Sutra? Wow, di situ ada kelas kualifikasi ya, setiap murid ya. Wow, berikutnya siapa lagi mencoba untuk terhubung? Murid Ling Cinceng datang untuk memilih misi. Oke, adik kecil, silahkan pilih misinya. Aku sarankan untuk memilih misi yang sesuai dengan kemampuanmu. Benarkah? Misi paling sederhana adalah mengumpulkan beberapa herbal mortal. Tapi selain mendapatkan poin eksperimen, tidak ada yang lain. Ini hanya membuang-buang waktu. Misi yang lebih tinggi sedikit lebih sulit, tapi misinya hanya berburu monster yang berada di tahap key referencing dan tidak banyak membantu dalam mendapatkan pengalaman bertaruh. Di sini ada Fengku City. Apakah plat ini misi khusus di antara misi-misi kesulitan mereka? Dan misi ini dilaksanakan di kota Fengqiu. Aku pilih yang ini aja. Cing. Misi spesial bisa membuka hadiah spesial dan aku sudah mempelajari Tian Heart Sutra. Semua atribut bertarungku sudah meningkat 5%. Dengan keakrabanku dengan kota Fengqiu, aku bisa mencoba misi ini.
Misi neraka Batu Sekte Pedang Tian untuk menemukan teknik rahasia sekte yang hilang. Petunjuk misi, kesulitan misi ada sangatlah tinggi. Murid dengan ranah rendah harus memilih dengan hati-hati. Pengalaman misi sedang murid tahap Recovering Key data dari Sekte Pedang Zhou-Hai terbunuh di luar dan teknik rahasia yang dimiliki dicuri. Belaskan dendam Zheng-Hai dan ambil kembali teknik rahasia sekte yang hilang. Hadiah misi adalah 100 spiritual stone lower grade, 100 poin menit sekte, 1 pil ki racing dan upgrade grade, 1 skill seni bela diri, spiritual grade hadiah tersembunyi. Oke, itu dia hadiah dari misinya. Adik kecil, misi ini sangat sulit. Apa kau yakin untuk memilihnya? Harus pikirkan lagi. Tahu, orang membunuh Zheng Hai kemungkinan besar seorang tahap kiri ring fase akhir, yang mana jauh lebih tinggi dari ranah mulo. Terlebih lagi, sekte melarang murid-murid untuk memilih misi baru jika mereka masih punya misi yang sebelum selesai. Terima kasih peringatannya, Master. Tapi sudah kupastikan untuk mengambil misi ini. Brian ini mengambil misi kesulitan neraka. Aneh, dia mengantarkan nyawa aja. Ini bercanda kan? Petunjuk misi seterusnya sangat jelas dan lawannya berat, dan di fase akhir key refraining bagaimana dia akan menyelesaikan misi ini, kata orang. Mengesampingkan ranah musuh, petunjuk tentang misi ini terlalu sedikit. Menemukan pembunuh seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sepertinya kata pepatah pamer membuatmu terbunuh. Tunggu dan lihat saja wajahnya, kata orang-orang. Dan Silly pun langsung melesat terbang menuju kota Fengqiu. Di sini langsung mendarat dia. Cepat, ini adalah kunci untuk menyelesaikan misi ini. Jadi Anda adalah immortal dari Sekte Pedang Tian. Selamat datang tamu terhormat. Kakak, silahkan ikut kami masuk. Ini malah ke tempat bordir lagi, ini orang acau aja. Yo. Oke, setelah Lin Jingjang menolak dari tempat enak-enak tadi, sekarang diperlihatkan pimpinan sekte kuil Dogstit Quangshu telah menembus tahap defense transformasi hari ini. Kekuatan kuil Dogstit Songhua telah meningkat sekali lagi. Shang Fairy All the 100 Flower dari Lembah Polar Sky dan Tetua Agung Sekte Shan dengan gembira mengikut Swampul dan menjadi pasangan Dawi. Sungguh aliansi yang sangat kuat. Ini pedang pengetahuan dari Ike Waterland. Dia adalah seperti reporter di dunia nyata. Dia tahu semua hal kecil dan besar. Ike Waterland, pekerjaan dia adalah untuk memberitahu kabar terbaru pada semua orang di setiap tempat. Kalau aku dengar dengan sabar, aku pasti akan dapat petunjuk untuk misi. Murid sekte Tiang Sword yang berada di tahap key refering bernama Zhai Hai telah terbunuh ketika dia berkelana, dan membunuhnya adalah kultivator pengembara tahap penyempurnaan ki akhir Zhou Hao. Dia merupakan individu kejam dari jalan Demonic Slayer. Akhirnya kau dapat yang kutunggu. Itu dia. Tuan, tolong tunggu, aku ingin beli informasi. Siapa itu? Kebanyakan player akan ke lokasi misinya begitu saja ketika dapat petunjuk. Tapi aku familiar dengan metode game ini. Kalau aku ingin petunjuk yang lebih lengkap, aku harus menghabiskan lebih banyak uang. Kau ingin beli informasi, nak? Tidak masalah, selama ada uang aku akan kasih kau informasinya. Tiada yang tak bisa aku lihat sih ini. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Terima kasih, Master. Di mana Zhou Hao? Truk kembali mengasihkan uang. Zhou Hao adalah lintah yang sering terlihat di distrik merah di kota Fengqiu. Kau bisa mencarinya di sana. Ada informasi lain yang sangat penting untukmu, tapi ini tergantung apa kau bersedia membayar 5 batu spetor lagi atau tidak. Tidak masalah ini, karena kau begitu dermawan, aku akan memberimu peringatan. Meski Zhou Hao hanyalah kultivator pengembara di tahap kiri verning akhir, dia punya saudara yang sangat kuat bernama Zhou Shen. Dia kultivator di tahap foundation. Kau harus hati-hati Kisanak. Hahaha. Sini tuan. Kamu sangatlah sekali ya. Kota Fengqiu, bangunan
Moon. Di sini banyak sekali orang-orang yang mencari cewek. Minum lagi, silahkan tuan-tuan. Aku bisa ikut denganmu ke kamar kalau kau menghabiskan segelas anggur ini. Ini adalah distrik bordir. Tuan Zhao, silahkan datang lagi kapan-kapan. Wow, kami akan menunggumu di sini. Baiklah, baiklah. Tunggu dengan sabar. Lain kali aku akan membuat kalian antri untuk memuaskanku. Hehehe, gumamnya. Target sudah muncul rupanya. Di sini sang target Hao keluar dari rumah bordir dan menuju hutan. Siapa itu di sana? Orang yang menginginkan hidupmu. Hai. Di sini hanya kurang ajar. Di hadap rekening awal kau pikir kau bisa balas dendam hanya karena kau murid sekte dari Tian Sword? Hah? Ayolah hadapi aku. Mengeluarkan pedang ulti rupanya dia. Kurasa kau terlalu lelah hidupmu. Hah? Rasakan ini. Menghindar dengan mudah, Lin. Berbalik lagi, putar. Ayo. Ilmu putar-putar. Ya pusing. Kemudian bertabrakanlah mereka dengan adu pedang yang sangat kuat. Mustahil. Mustahil ini. Bukankah kau tahap referring awal? Kenapa kau begitu sangat kuat? Bukankah kau yang terlihat kuat, melainkan kau yang terlalu lemah, saudara. Peningkatan 5% untuk semua atribut bertarung. Setelah mempelajari Tian Heart Sutra, sungguhlah hebat. Tebasan pedang flash, perisai jiwa. Ting. Ini waktu yang tepat untuk mencoba Leon Giok, pengumpul jiwa yang kakak senior dan Gong Yu berikan padaku tempo hari. Ting. Player effect telah mengeluarkan defense. Perisai jiwa ini sungguh berguna. Tak kusangka kau punya begitu banyak harta karun. Sepertinya kau cukup menjanjikan oleh sektemu. Serahkan semua yang kau punya dan aku akan mengampuni hidupmu. Kau mau serahkan semua barangku? Berani sekali kau. Emang kau siapa? Nih, rasakan pedang bacok-bacok. Slice. Multi slice, miss ya, bisa menghindar. Bagaimana bisa? Kurang ajar bajing ini, mustahil. Aku tak bisa meneruskan ini. Jika tidak, aku akan dibunuhnya. Kabur dia. Mau baru kemana kau? Ya, terkena damage minus 90. Tebasan membuatku kehilangan 90 HP. Kultivator pembara Zhou Hao, profesi kultivator cyber, real game dan akhir, real healthy 2, strike 32, dan ini adalah informasi tentang Zhou ya, bisa kamu baca di layar. Tak lama kemudian XP dari Zhou berkurang sangatlah drastis. Dia menerima serangan Li sangat telak. Pantas saja dia tak bisa mengalahkanku. Atributnya pada tahap di referring akhir rendah sekali. Aku jauh lebih kuat darinya di tahap awal. Kultivator Li Qingcheng. Di sini kamu bisa lihat spekulasi dari Lin ya. Di sini juga banyak atribut yang dia kenakan yang semua kamu bisa baca sendiri. Ceprek. Chicken Mix, si anak ayam. Serahkan teknik rahasia sekte Tian Ward sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Senior, ini salahku karena tak menyadari kehebatanmu. Aku akan menyerah, aku akan serahkan semuanya sekarang. Out. Serangan diam-diam. Dia menghindar, cerap. Kak, kau sudah tiba cepat. Selamatkan aku dan sekarang bunuh dia. Nah, kau sungguh tak beruntung karena bertemu kakakku. Aku akan membuatmu membalas luka di tubuhku 100 kali lipat. Ini Kak Zhou Hao, Zhou Sheng yang berada di tahap foundation. Dia datang membantu adiknya. Tahap foundation awal lebih kuat dari perkiraanku, Kumam Lin.
Sudah ku bilang zaman sekarang semua hal menegang dan diamlah di gunung, jangan keluar. Tapi kau tidak patuh. Kalau aku tidak sadar kau hilang dan mencarimu sendiri, kau akan mati hari ini. Itu salahku, aku akan menurut dan tak akan pergi. Tapi kau harus membalaskan dendamku dulu. Dia menghajarku sampai babak belur dengan sangat keras. Kalau serahkan perisai jiwanya, aku akan bertambahkan untuk membiarkan mayatmu utuh dan membuatmu mati dengan cepat. Tapi jika tidak, aku akan menyiksamu dengan sangat buruk hingga kau memohon untuk mati. Kak, tunggu aku makan elixir dan memilihkan stamina aku dulu. Aku akan membantumu. Cerak, malah kena bacok nih orang, ngapain? Oh yes, ditikam aja sama si Lin Jiang ya. Langsung ulti. Meninggoy. Oh my wah, nani istrimu. Sepertinya adikmu tak tahu bahwa penjahat akan meninggoy ketika terlalu banyak bicara. Dan juga targetku hari ini dari awal adalah membunuh kalian berdua, membawa pulang dan bumi hangus para penjahat. Giliranmu, Zhou Shen, terimalah keajalanmu. Apa? Kau ingin sinu? Ayo sini. Wow, langsung XP-nya berkurang 220. Nani? Aku dalam masalah. Dia lebih sulit untuk dihadapi daripada Zhou Hao. Cat. Wow, cairan merah keluar. Di sini terdapat info tentang si profil Zhou Sheng, profil kultivator cyber, foundation dan stabilismen, tahap awal, healthy dan lain-lain. Bisa kamu baca sendiri. Langsung ada di belakang Li. Wow, kecepatannya sangat luar biasa. Terjadi benturan antara pedang mereka, dan di sini Link terpental ke belakang. Nah nih, kecepatan mungkin lebih cepat dariku. Mana mungkin? Untungnya aku sudah berpengalaman dan sebagian memprediksi kapan harus bertahan itu nyaris saja. Berpikir bahwa seorang cultivator foundation establishment seperti diriku bahkan tidak dapat mengurus seorang anak tahap awal Ki Reverning, sungguh memalukan. Tebasan kill outing. Berkurang lagi XP-nya minus 300. Aku seharusnya tidak menggunakan pelindung spiritualku dengan ceroboh barusan. Jika tidak ada sisa waktu cooldown 15 menit, aku pasti sudah memblokir tebasan itu. Tapi hal baiknya adalah cooldownku dari shadow stepku hanya 10 detik. Aku akan menggunakan untuk menggerakkan saat ini. Terjadi gerakan kilat. Beradu kecepatan denganku. Kau masih terlalu muda, anak muda. Kagebunshi no Jutsu Naruto. Ya ating. Wah, mereka beradu pedang sangatlah cepat. Sekarang mari kita lihat kemana kau akan bisa melarikan diri, anak muda. Hei anak tua, jangan song dulu. Aku sudah pernah berurusan dengan teknik cloning semacam ini sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Jika kau melihatnya sekelas, tubuh asli dan bayangan palsu terlihat hampir sama, tapi ada perbedaan yang jelas. Kau hanya perlu mengidentifikasi dan kau akan tahu yang asli tubuh yang mana. Masalahnya hanya Zhou Shen di tengah yang memiliki kehidupan di matanya. Mata kedua cloning itu kusam dan tidak berjiwa. Begitu kau menyadari hal ini, kau bisa langsung menang. Cot, keluar cairan merahnya. Critical hit minus 55 XP adalah mengaktifkan efek penetrasi yang terlangsung selama 5 detik. Kurang ajar. Penetrasi memang bagus, bisa menurunkan pertahanan lawan hingga setengahnya. Aku harus bertindak dengan cepat dan menyerang berulang kali untuk meraih kemenangan. Pedang bayangan minus 110 XP-nya musuhnya nih ya. Wazau ya. Wah, dia meledak. Tahu kenapa? Aku tidak menunjukkan gigiku dan kau pikir aku akan anak kucing yang sakit apa? Ini adalah dianggap dia sangat lemah. Sial, kecepatan serangannya terlalu cepat. Aku tidak bisa memblokir semuanya. Di sini XP Link
berkurang sedikit karena terkena sayatan kecil-kecil seperti itu, karena saking cepatnya pedang Zhao tadi. Sungguh sial. Tapi siapapun yang telah mencapai tahap Foundation Stable tidak akan mudah dihadapi. Healthyku sudah turun sepertiganya. Kalau begini terus, aku akan sinu di sini. Ini ada tadi pil yang dibelikan oleh Sensei kemarin akan aku gunakan. Namanya Pil Gel Pil. Selama 5 menit semua atribut pertempuran meningkat sebesar 30 poin, dan saat tidak bertempur memulihkan stamina sebesar 300 poin. Tapi dengan bakatku, jika aku sinu sekali, atributku akan turun 10%. Sangat sulit untuk mendapatkan awal yang baik. Aku tidak akan bisa meninggiui. Ini adalah elixir yang diberikan oleh masterku. Ini saatnya untuk menggunakannya. Rasakan ini. Meskipun aku tidak tahan untuk memakannya, aku tidak punya pilihan lain. Untuk bertahan hidup, aku hanya bisa mengenalkannya. Obat enak-enak. Dengan dukungan dari Violet Jet Pill, aku berasa jauh lebih baik dalam sekejap. Untuk berpikir bahwa kau masih bisa tertawa dalam menghadapi keninggoan, aku tidak akan melihat apakah kau masih bisa tertawa ketika berada di neraka sana. Iya, rasakan ini, pedang petir. Healthy plus 3000, sudah pulih sepenuhnya. Nani Yoteru, dia benar-benar menangkis seranganku. Sepertinya elixir yang kau makan itu tidak sederhana. Aku benar tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Kau bisa menangkisku dengan elixir ini untuk sementara waktu, tapi bisakah kau bergantung pada selamanya? Kau benar, elixir memang tidak ada apanya dan memiliki batas waktu. Jadi kaulah tren yang perlu kau lakukan hanya meninggoy kamu dan elixir habis, benar kan? Bagaimana bisa dia tiba menjadi sangat begitu kuat? Wow, Nani, dia bisa mengimbangiku. Aku bahkan untuk saat ini menunggu sampai efek elixirnya habis. Rupanya dia menghindar untuk menunggu efeknya hilang. Sepertinya aku perlahan-lahan memahami esensi sword friendship. Seranganku semakin tajam. Memahami SWOT intens selama pertempuran, bakat swordship plus 5. Tahu-tahu XP-nya tinggal dikit aja si Hao ini. Orang ini pasti murid penting dari sekte pedang Tian. Aku tidak bisa melakukannya. Jika tidak, konsekuensinya aku sangat mengerikan. Pedang maut. Dia menghindar. Nani? Hei, kamu mau kemana? Pentebasan mau. Giliran Ling yang menyerang. Sinu, ayo. Bagaimana, apakah ini mungkin? Sudah selesai dan telah menyelesaikan misi tingkat hell. Sangat selesai. Silahkan kembali ke sekte untuk menukarkan hadiah Anda. Aku telah mendapatkan banyak hal selama perjalanan ini. Saatnya untuk mengumpulkan jarahan dan kembali untuk menyelesaikan misi Gumam Li. Di sini banyak sekali drop item yang keluar dari game. Tunggu, sebelum aku kembali, sepertinya ada hal lain yang harus kulakukan. Nanika, apa yang lupa dari ini? Sebentar. Ini pertama kalinya aku menjalankan misi di luar sektor. Aku harus memberikan hadiah kepada sang master. Pasar kota Fengqiu. Di sini Li berjalan-jalan di tengah pasar. Sepertinya kata pepatah, pikirkanlah yang paling penting adalah satu keharusan untuk menghormati mastermu di dunia tradisional ini. Dia sangat perhatian sekali ya kepada masternya, karena mungkin juga ada rasa perhatian untuk mendapatkan sang master yang kawaii banget itu. Mungkin dengan memberikan hadiah aku akan meningkatkan kesukaan master terhadapku. Bener kan? Bener banget tebakan gua, udah kebaca lu ceritanya. Tetapi ada yang harus kuberikan padanya. Seperti kata pepatah, seorang wanita tidak akan pernah memiliki terlalu banyak aksesoris. Aku akan membelikan jepit rambut kiot untuk sang master. Aku di sini untuk menyelesaikan misiku. Lihatlah ini. Adik kecil, kamu sangat luar biasa.
Bagaimana kau bisa menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan sangatlah sulit atau hard hell begitu cepat? Apa-apaan ini? Orang ini menyelesaikan misi tingkat kesulitan hell itu tidak mungkin. Setidaknya harus menjadi seorang kultivator tahap akhir permurnian ki untuk menyelesaikan misi ini. Gulungan kulit kambing ini apakah jadi bukti? Kemungkinkah ini item misinya? Adik kecil memang seorang elit dari aula dalam. Kamu memiliki kehidupan yang menjanjikan di depanmu. Semoga kamu beruntung di masa depan, kata resepsionis misi. Ini adalah hadiah misimu. Ada juga 100 batu spiritual tingkat rendah di dalamnya sebagian hadiah tambahan. Tolong simpan dengan baik. Baiklah, terima kasih. Masuk ke dalam penyimpanan ruang. 100 batu spiritual tingkat rendah. Ya ampun, aku hanya mendapatkan sekitar 100 atau lebih setelah menyelesaikan begitu banyak misi. Itu memang bukan apa-apa. Lihatlah poin presentasi sektor di plat kayunya. Ada 100 poin. Aku harus melakukan 10 misi untuk mendapatkan sebanyak itu. Saudara, kau cukup mengesankan. Tingkat kultivasi apa yang kau sekarang untuk menyelesaikan misi tingkat kesulitan hell ini? Apa kau pernah mempertimbangkan untuk menerima seorang murid seperti kami, saudaraku? Apa kau punya guild? Jika tidak, bergabunglah dengan guild Kengling kami. Wah, maaf teman-teman. Tampan, kau sangat kuat. Bisakah kau mengendongku? Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aduh, nih wanita rayuannya bisa aja ya. Terima kasih semuanya atas niat baik kalian. Shishe ya, orang Cina bilang gitu. Aku urusannya, jadi aku akan pergi dulu. Tampan, ganteng, tolong pertimbangkan untuk membawaku. Mereka mengejar dan menginginkan Sangli. Masalahnya seorang jenius. Bergabunglah dengan guild kami akan menjadikan kamu bos. Jangan kejar aku tidak tertarik. Aku tidak boleh mengganggu murid sektor dalam. Di sini ada penjaga ya, memberhentikan semua orang-orang yang tidak boleh masuk ke sektor yang dalam, karena di dalam ada ketua elder yang paling kuat. Kau tidak boleh mengganggu murid sektor dalam. Apa yang terjadi? Itu adalah murid sektor dalam. Dia benar-benar seorang sesepuh. Sepuh, tolong gendong aku. Masih aja nih orang-orang nih. Master murid, Anda telah kembali. Wow. Aku dengar kamu telah menyelesaikan misi tingkat kesulitan hell. Benar. Aku hanya memintamu untuk memilih misi dengan tingkat kesulitan hard. Kenapa kamu memilih tingkat kesulitan hell? Apa yang kau pikirkan? Jika kamu gagal, kamu akan meninggoy dan jenius sektor pedangku akan hilang. Ini adalah sebuah kerugian bagi seluruh sektor. Kamu tahu? Murid ini bersalah, Master. Benar dalam mengajari saya. Wow, lupakan sajalah, kamu memang bandel. Apa ranah kultivasi lawan? Murid mengira lawan hanya berada pada ranah pemurnian ki. Tetapi saya tidak menyangka lawan punya seorang saudara. Dia adalah seorang kultivator foundation establishment. Kamu membunuh seorang cultivation foundation seorang diri. Dengan kemampuanmu saat ini? Ya, sejujurnya Master, ini menggunakan ramuan obat yang diberikan oleh Master. Tanpa ramuan obat itu, saya pasti akan kalah dan meninggoy dan tidak akan berhasil mengejarkan misi. Kesenjangan antara ranah sangat besar. Di masa depan kamu harus lebih waspada dan tidak boleh tindak berburu gegabah. Kau mengerti? Kamu adalah murid yang paling berbakat di seluruh sektor. Jangan jimat ini dengan baik. Hanya dengan gunakan dalam situasi hidup dan mati. Dia memberikan jimat aneh yang bertunggul ya. Aku tidak menyangka kemampuan bertarung begitu luar biasa. Dia benar-benar bakat sekali dalam 1000 tahun. Kumam elder atau pemimpinnya Liu Feng nih ya. Wow, ini apa nih? Talisman ya. Soul talisman berisi segumpal jiwa Li Fiang yang tersikel di dalamnya dan hanya dapat digunakan sekali. Tidak dapat digunakan dalam pertempuran antar pemain. Terima kasih, Master.
Yes, dengan kemampuan sekte yang mendukungku, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apapun. Hei, hei, hei. Wow, wow, wow. Aku harus berpegang erat padanya. Ini adalah pil kondensasi Q berkualitas tinggi yang aku janjikan padamu. Wow, ini banyak banget hadiahnya si Lin ini. Wow, melihat kamu telah menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan Hell, mastermu akan memberimu satu misi tambahan untuk membantumu menerobos dengan sukses. Terima kasih Master atas bantuannya. Murid ini tidak akan pernah mengecewakan Anda. Yang paling kurang dari dirimu saat ini adalah Lin, teknik pedangmu. Kamu bisa menukarkannya sendiri di perpustakaan kitab suci. Master, sebentar. Aku ingin memberikan sesuatu padamu. Ada apa yang lain? Nah, murid ini ingin membelikan hadiah untuk sang master, tapi sayang tidak mampu membelikan. Hanya jepit rambut yang sederhana berambut permata ini yang bisa aku belikan. Apa ini? Jadi saya hanya bisa membeli yang bisa saja saya belikan. Saya tidak tahu apakah master akan menyukainya apa tidak. Berlatihlah dengan tekun dan jangan mengendur. Tahu? Kamu ini. Dia menghilang di dalam kursinya. Jangan khawatir master. Terlalu dingin. Apakah dia itu rubah betina atau gimana? Kok dingin sekali? Apakah dia tidak suka jepit rambut yang kuberikan padanya? Kumam Silin, kesukaan Ling Feng terhadap Anda naik 5%. Kesukaan saat ini 10 poin. Akrab. Apa? Kesukaan master terhadapku meningkat. Yata, sangat menyenangkan. Jadi master hanya tampak dingin. Ini adalah salah satu langkah untuk mendapatkan niat master. Ini tipe-tipe cewek tsundere ya rupanya. Di mukanya itu sangat kejam tapi hatinya sangatlah baik. Blum, tiba-tiba ada yang meledak di aula utama. Nani? Naniateru, suara apa itu? Wow, di sini asap kemutul kemana-mana. Batuk-batuk semuanya. Aku gagal lagi. Mengapa pil awet muda ini bahkan lebih sulit untuk memurnikan daripada pil esensi surgawi? Aku tidak percaya. Ada seorang orang tua di sini. Namanya Sesepuh Tiang King. Ambil kita sesepuh aja ya, biar gampang ya. Nama Cina agak susah gitu loh. Aku adalah salah satu dari 12 sepuh agung di sekte pedang Tiang King. Dan aku sedang mempertimbangkan ramuan obat. Aku butuh katalis obat. Apakah ada yang tidak membutuhkan menemukannya? Kata tetua, kata sepuh nih. Dan di sini banyak pemuda-pemuda yang nampaknya kebingungan. Sesepuh Tiang King telah mengumumkan sebuah misi. Tingkat kesulitan misi adalah kesulitan sangatlah sulit atau hell, neraka. Isi misi sebelum adalah fajar menyingsing batu. Sesepuh Tiang Feng menemukan satu herbal penambahan yin. Deskripsi misi herbal penambahan ini adalah kultivatas kasalitar penting dalam pemurnian pil awet muda. Herbal ini sangat sulit dipanen karena ditemukan di tubuh elang roh obat. Tunjuk misi elang roh obat berada di lembah obat Changlang. Wow, ini susah sekali bro. Misi dengan tingkat kesulitan hell yang lain. Dan bukankah itu harus menghabiskan batu sepetel untuk pergi ke lembah obat Changlang? Pasti tidak ada yang akan mengambil misi ini. Tidak hanya tingkatnya sangat sulitnya tinggi, tapi kau juga harus mengeluarkan uang. Misi semacam ini tidak sepadan dengan usaha yang kita keluarkan. Bener-bener aku kepikiran nanti. Aku tidak ingin mati di awal. Mana mungkin pengalaman bermainnya bisa setinggi itu. Nampaknya semua murid menolak misi tersebut. Salam sesepuh, namaku murid Ling Jincheng, bersedia untuk membantu Anda menemukan herbal penambah yin. Nani? Ada seorang bodoh yang menderita ini? Sepertinya aku menemukan anak muda yang sangat energik dan bersemangat. Cepat, jadi ada murid langsung dari gadis dingin yang baru saja diterimanya rupanya. Wow, orang tua ini adalah Grandmaster Alkemia terhebat dalam sekte pedang.
Gumam Lee. Jika aku membangun hubungan yang baik dengannya, itu pasti bermanfaat bagiku. Ya, Gumam Lee. Malam hari, lembah obat Changleng. Di sini Ling Jiang datang dan seorang diri. Dia membawa obor lentera yang menyala. Menurut pengalaman masa laluku, monster boss level seperti Medican Spirit Falcon biasanya akan muncul di tempat herbal tumbuh dengan baik. Tempatnya harusnya di sekitar sini rasanya. Nani? Oke, datang juga. Monsternya semuanya bertahanlah. Terjadi perkelahian antara seseorang dan monster tersebut. Ketemu juga kau, tapi sepertinya seseorang sudah sampai di sini duluan. Dari pertarungan mereka, sepertinya mereka adalah sebuah guild. Dan di sini monsternya sudah kehilangan separuh XP-nya. Di sini semuanya pada terkapar. Para player baru ini padahal jumlah mereka banyak, tapi tidak bisa menangkap satu Falcon pun. Dasar nobatin Ling. Dari kelihatannya mereka kemungkinan akan dikalahkan oleh Medical Spirit Falcon. Aku harus bernegosiasi dengan mereka untuk mengizinkanku mendapatkan bos itu, ujar Lin. Sister Wan Ling, orang itu si ahli tampan. Lihat, siapa? Semuanya aku sangat membutuhkan Medical Spirit Falcon untuk misi. Bisakah kalian mengizinkan aku mendapatkan bos ini? Ternyata guildnya Su Wan Ling. Kami kenal, ini harusnya sangatlah mudah. Wang Ning, kalian kenal dia? Iya, dia adalah ahli yang kami ceritakan padamu sebelumnya. Oh, benarkah? Di sini ada cewek kawaii lainnya ya. Wow, bodinya. Dia orang yang membunuh Board King di desa pemula sendirian dan diumumkan seluruh server. Mendapatkan misi sekte dari Pandai Besi adalah informasi yang kami beli darinya. Apa? Benarkah itu? Dia kemungkinan ke sini untuk menangkap bos ini dan menerima Tianyan Heart Sutra. Tapi bos ini sama pentingnya bagi Guild Sedoka kita. Kita tak bisa memberikan monster ini padanya meskipun kita adalah teman. Baiklah, biar aku yang memberitahu dia. Ahli herbal Lin, aku sungguh minta maaf. Bos kami membutuhkan Falcon ini untuk sebuah misi. Apa kau bisa menunggu sampai besok sampai bosnya respawn? Sudah kuduga kau tak akan memberikan bos ini padaku dengan sangat mudah. Namun melihat pertarungan kalian, kemungkinan aku tidak perlu menunggu bos untuk respawn besok. Lihatlah, bos itu sangat marah. Kepalaku sangat pusing. Tidak, jegar. Mereka meninggoy di tempat. Aku baru tahu saja mau memberitahu saat Healthy Falcon jatuh ke sektor 50%, ia akan segera mengeluarkan stun pollen ataupun keriakan memusingkan. Serbuk sari itu akan mengurangi fisik energi dan meningkatkan cooldown skillmu. Semoga beruntung melawannya. Serbuknya ada serbuk sari yang bisa membuat orang pusing 7 keliling. Nani, apa yang kau bilang? Abaikan dia. Kita harus memutuskan perhatian kita untuk menunda bos ini dulu. Langsung menyerang nih si gadis nih. Bam! Langsung terkerang. Rengahan bos, rasakan ini. Blazer Fist Lantern. Wacing. Damage. Jeglar. Tindakan seperti itu hanya akan membuat Falcon itu marah. Begitu nilai kemarahan Falcon menjadi cukup tinggi, bukan hanya attack speednya yang meningkat, tapi damage-nya juga akan meningkat. Fire Blitz, kata Falcon. Ceriang. Hati-hati senpai. Terkena dan meninggoy nih. Darahnya, XP-nya tinggal dikit. Tolong. Kultivator magi wanita itu, apakah dia sangat baka banget alias bodoh ya? Aku bahkan bisa mengajari kalian metode untuk menangani Falcon ini, tapi kalian harus memberiku dropon herbal yang cleansing. Apa keputusan kalian? Baiklah, tolong bimbing kami sensei. Wah, mereka ya. Falcon ini memiliki kebencian tertinggi padamu, namun kau menggunakan Stone Rain sampai membuatnya semakin marah. Apa itu? Lihat healthymu
hanya tersisa sedikit. Apakah mau meninggoy? Ya, begitu dia pilih dari Stone Rain, dia akan membunuh kultivator Megi rapuh sepertimu dengan skill sekali serang saja. Ini bukan cara yang benar menggunakan Stone Rain. Kau harus menggunakan itu bersama dengan Earth Immortal Binding Heart untuk memberikan damage yang besar. Lihat nih, seperti ini caranya. Cooldown Earth Immortal Bending Headsmu harusnya sudah berakhir. Gunakan skill ini dulu, Earth Immortal Bending Head. Ring. Bagus sekali, itu dia. Kendalikan lawan dari jauh dan biarkan rekan timmu memberikan damage. Cepreng. Jadi begitu caranya. Terima kasih atas bimbinganmu, Senpai. Coolboat Fine sedang membersihkan area ini. Oh, kami ingin bos ini hentikan apapun yang kalian lakukan dan pergi sekarang juga. Ini sih kurang ajar siapa terkemarin. Kalian jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Bos guild Bolt Fine adalah guild besar dalam circle gaming dan kita tidak punya cukup orang. Apa yang harus kita lakukan? Kita lawan mereka. Kalau kali ini kita menyerah pada mereka, kita akan harus menyerah pada mereka setiap kali kita bertemu. Walaupun kita kalah jumlah, kita harus menunjukkan pada mereka semangat bertarung dari guild Moon Shadow ya. Kita setidaknya kita tak boleh kehilangan harga diri kita, bro. Aku mengerti. Falcon ini padahal sedikit lagi kita bisa membunuhnya. Kita tak akan bisa fokus membunuh Falcon kalau kita bertarung dengan guild itu. Sayang sekali kita harus menyerah membunuh Falcon. Benar sekali. Aku harus membantu menangkan Falcon ini. Tapi saat ini semuanya selesai. King replacing, aku boleh memilih salah satu drop equipment. Bagaimana menurutmu? Baiklah, sungguh benarkah itu? Aku akan menyuruh beberapa orang untuk tinggal dan membantumu melawan Falcon. Ya, tidak perlu. Kalian semua boleh pergi dan peranggungan guild kalian. Serahkan Falcon ini padaku sendiri saja. Kecoy. Nani. Lucu sekali. Melawan Falcon ini di fase akhir Quivering sendirian. Kau berkhayal ya rupanya. Saudaraku semua, serang guild kecil tingkat 3 ini. Hantaman maut, hentikan mereka. Ya, malah guild ini pada kupu-kupukan. Aduh, kacau ini ya. Terjadilah perkelahian tampol menampol di sini dan tusuk menusuk sate. Ini adalah lembah obat, tempat di mana kau bertarung dengan bakalmu, gadis kecil. Kau datang ke tempat yang salah. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Apakah kalian para wanita datang ke lembah obat untuk bergabung dalam kesenangan ini? Bukankah akan lebih baik bagi kalian untuk tetap tinggal di desa pemula? Imam pemimpin guild, ya sudah, aku akan mengirim mereka ke desa pemula sekarang juga. Ini adalah takdir kalian karena berani melawan Blood Fight. Anggap saja ini pelajaran kecil untuk guild rendahan seperti kalian. Di sini sang pria-pria dan guildnya ya sangat ambisius dan merasa menang. Game ini baru dirilis berapa hari yang lalu dan aku sudah menghancurkan sebuah guild. Sungguh mendominasi. Dan segalanya akan jadi sempurna setelah aku membunuh bos monster nanti. Hei, senpai, kakak, bos, sepertinya itu pengumuman pembunuhan pertama. Nani? Apa kau bilang? Ting, selamat player Ling Jing Chen karena menjadi yang pertama membunuh bos tahap Quivering di Equine Wasteland. Hadiah adalah 400 poin reputasi, 2 poin karisma bawaan, dan 1 medali pencapaian. Nani? Falconnya sudah dibunuh. Luar biasa. Suwang Ling, aku sudah membunuh Falconnya. Kemarilah untuk membagi lontinnya. Baiklah. Apaan kau? Kau berani mencuri bosku? Sepertinya kau sudah tidak ingin hidup, anak muda. Orang ini yang bisa membunuh bos sendirian di fase awal pasti akan jadi masalah serius di masa depannya. Aku harus segera mengkillnya yang mencuri equipmentnya untuk mengganggu momentum levelnya. Kill dia. Aku akan memberi hadiah pada orang yang bisa melakukannya. Aku akan melakukannya, senpai. Apa? Dunia nyata aku adalah petarung UFC. Satu pukulanku memiliki kekuatan latihan selama 20 tahun. Rasakan ini, Fighting Chamber tahap awal.
biar kulihat bagaimana kau menangisnya. Teng. Ya, tidak kena. Hah? Menghindar, impossible. Trot, langsung critical hit. Tidak ada apa-apanya, ngomong doang lu. Hei, aku sudah bermain sebagai kultivator magi selama 9 tahun di kehidupanku sebelumnya dan telah menghadapi banyak serangan diam-diam. Sangat mudah, coroi wani, mudah untuk menangani pukulan lemah sepertimu itu. Bagaimana bisa? Reaksinya sangat cepat, ini mustahil. Tidak. Trot, tebasan fatal damage critical instant skill. Wow, langsung jadi makam dia. Ini tidak mungkin, kenapa damage-nya sangat tinggi sekali. Dia bahkan tidak memakai skill apapun. Aku tidak percaya, dia sangat nge-cheat bro. Hah? Apakah game ini memiliki cheat? Aku mungkin tidak terlalu pintar, tapi jangan dibohongi aku dong. Nah, hanya karena aku tidak membayangkan masalah padamu bukan berarti aku takut pada mereka. Aku tidak peduli dengan pertempuran guild kalian. Kalian membuat masalah untukku, maka kalian sebaiknya berhati-hati. Di sini Lin Jincheng mengeluarkan aura make-nya ya, sangat berapi-api. Dasar arogan, kata kita rampas harus menyerangnya bersamaan. Dia cuma fase awal kiri ring, tidak perlu takut padanya. Kerjasama tim adalah yang utama. Dengarkan aku, kita serang bersama. Keras kepala. Nani? Iya, tebasan. Play heal. Ding 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 ding. Langsung XP-nya menjadi 0. Dasar para kroco kecoa, beraninya kalian tahu langit rupanya. Jadi apa kalian harus terus maju? Langsung semua menjadi makam ya. Jadi kalau di game ini meninggoy, mereka akan menjadi makam. Saudaraku, kalian ayo kita mundur dulu. Kita akan melawannya di masa depan. Apa? Ali hebat Lin, terima kasih banyak atas bantuanmu. Ya, tidak masalah. Tidak perlu berterima kasih. Ini bukan masalah besar kok. Oh iya, aku sudah mengalahkan Magical Spirit Falcon. Semuanya drop lotnya ada di sini. Sesuai kesepakatan kita, Herbal Yin Wrestling akan jadi milikku dan aku akan memilih satu ekipmen tambahan. Tidak ada masalah dengan itu kan? Ya. 6 drop item sekaligus. Apa-apaan loading ini? Aku tak pernah melihat monster airdrop ekpin sebanyak ini. Tuan Lin, aku membunuh falconnya sendiri. Kami tak punya hak untuk menerima equipment. Semua ini adalah milikmu. Tidak. Kita sudah sepakat kan di awal, kalau yang melawan falcon itu duluan. Aku sudah sangat untung dengan mencuri pembunuh pertama. Jadi aku hanya mengenkannya saja. Aku hanya akan mengambil satu item sebagai bayaran. Mereka pun berunding dan tampaknya bisik-bisik di belakang. Apakah Anda ingin menyelesaikan transfer? Ya, ternyata di sini ceweknya mengasih duit. Akun Anda yang terakhiran dengan 785 telah menerima deposit sebesar 5 juta yuan. Saldo Anda sekarang adalah 5 juta lebih. Nani kore? Dia mentransfer uang 5 juta padaku tanpa mengedipkan mata. Wanita ini sangat kaya. Siapa dia? Tolong tunggu, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Jing Liu, ketua dari Guild Moon Shadow. Oh, jadi ini ketuanya ya. Yang Liu tadi bukan nih, Li Jincheng. Oh, kita perkenalkan diri. Pengembara penyendiri, aku adalah seorang solo leveling. Jing Liu. Wah, kenapa nama ini terdengar tidak asing sepertinya ya?